Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, selamat pagi. Shalom. Kami selalu berdoa, kiranya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan senantiasa ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, sesuai dengan materi pada khotbah jangkep GKJTU pada hari ini, kita telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 54 dan 55. Adapun tema khotbah pada pagi yang indah ini adalah menjadi manusia yang tangguh dan tumbuh. Tema atau judul perenungan pada saat ini terinspirasi dari tema hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-76 yang kita peringati pada hari Selasa besok, yaitu Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, sudah 2 tahun ini saya tidak melihat lomba panjat pinang dan rasanya kangen untuk melihat lomba tersebut. Lomba ini memang identik dengan peringatan kemerdekaan bangsa kita. Dan lomba panjat pinang ini menurut saya adalah salah satu lomba yang menarik dan sangat memberikan inspirasi. Lomba tersebut sangat lucu. Kenapa saya katakan lucu dan menarik? Karena pada saat lomba itu dilakukan atau para peserta itu mereka akan memanjat pinang yang mana pinang itu sudah diberi dengan air oli atau ditaruh di atasnya itu oli, sehingga pada saat orang menaiki pinang tersebut maka orang itu berlumuran oli dan sangat sulit untuk menaiki pinang tersebut. Belum lagi kadang-kadang pada saat mereka naik maka di antara pemain satu dengan yang lain saling bertarikan dan tanpa sengaja mereka kadang menarik celana atau baju teman mereka. Saya katakan lomba ini sangat inspiratif karena menurut saya lomba ini adalah lomba yang memberikan semangat bagi kita, memberikan pembelajaran bagi kita bahwa lomba itu adalah lomba yang penuh dengan semangat, penuh dengan kegairahan, lomba yang pantang menyerah. Hal ini nampak sekali pada saat permainan lomba tersebut, di mana pemain yang ada di bawah, dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan beban yang berat karena dia harus dinaiki oleh beberapa teman-temannya yang lain. Sementara itu bagi yang pemain yang berikutnya, dia juga harus berjuang sedemikian kerasnya agar bisa menaiki teman-temannya dan setelah itu menaiki pucang hingga pada akhirnya dia bisa berhasil. Dan tentu upaya-upaya ini tidak mudah. Mereka terus berjuang dan kadang-kadang mereka pada saat di tengah tiba-tiba pemain yang ada di bawah tidak kuat dan jatuh. Harus diulang kembali. Pada saat mereka sudah hampir mencapai puncak, karena olinya masih sangat banyak, akhirnya mereka melurut dan akhirnya harus diulang kembali. Inilah semangat pantang menyerah yang dialami dan dilakukan oleh para pemain panjat pinang tersebut. Sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan habis atau sampai dengan mereka mencapai puncaknya dan mendapatkan hadiah, baru mereka menyelesaikan pertandingan itu. Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa besok Selasa kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-76 dengan tema Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tangguh dalam pengertian
pengertian dari tangguh di sini adalah kuat, pantang menyerah dalam menghadapi situasi sesulit apapun. Sedangkan arti daripada tumbuh adalah terus bergerak atau berjuang. Sehingga dengan singkat saya bisa menjelaskan makna arti Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh adalah semangat pantang menyerah, semangat yang sangat kuat di dalam menghadapi situasi sesulit apapun ini dalam rangka untuk mencapai tujuan. Semangat yang disertai dengan terus bergerak dan terus bergerak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini situasi bangsa kita ini amat sangat sulit. Tetapi sesungguhnya bukan hanya bangsa kita saja, tetapi juga bangsa-bangsa lain pun juga mengalami hal yang sama akibat pandemi COVID-19 ini. Krisis multidimensi terjadi atas bangsa kita ini. Kesulitan dari semua lini, sungguh-sungguh ini kita rasakan. Sehingga kita mengalami berbagai macam kesulitan dan penderitaan. Tetapi meskipun demikian kita diingatkan bahwa melalui hari ulang tahun kemerdekaan kita ini, kita tetap harus berjuang pantang menyerah. Kita harus tetap tangguh menghadapi situasi sesulit apapun. Dan kita harus terus tetap bergerak untuk menggapai masa depan sesuai dengan cita-cita dan harapan atas bangsa kita ini. Kita tidak boleh berhenti berjuang. Kita harus terus tetap bertahan di dalam situasi yang sulit, tetapi kita harus tetap mengupayakan untuk maju ke depan, menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, saya merefleksikan bahwa untuk mencapai harapan sesuai dengan apa yang menjadi tema hari ulang tahun bangsa kita yang ke-76 ini, dengan atau merefleksikan dengan perlombaan panjat pinang tadi. Kita diingatkan bahwa melalui lomba panjat pinang itu kita belajar banyak. Bagaimana para pemain pantang menyerah meskipun dia harus ditekan. Meskipun sulit sekali untuk mencapai tujuan, tetapi mereka terus berjuang sampai tujuan itu tercapai. Saudara yang terkasih, hal ini menarik sekali kalau kita kaitkan dengan bacaan Alkitab yang kita baca tadi. Dan hal ini juga saya ingin mengkaitkan juga tentang pengajaran GKJTU yang tercantum dalam pengajaran Katekismus Heidelberg pada pertanyaan pertama. Di situ ada sebuah pertanyaan, apakah satu-satunya penghiburan saudara baik pada masa hidup maupun pada waktu mati. Dari pertanyaan itu dijelaskan bahwa bagiku, bahwa aku dengan tubuh dan jiwaku, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati, bukan milikku sendiri, tetapi Kristuslah yang memilikiku. Kristuslah yang menjadi juru selamatku. Darah Kristuslah yang tak ternilai harganya. Dia telah melunasi hutang kita, hutang atas dosa-dosa kita. Dan Dia juga Allah yang terus memelihara hidup kita. Sehelai rambut pun tidak akan rontok tanpa kehendak Allah. Untuk jawaban lengkap atas pertanyaan di katekismus ini bisa dipelajari di pengajaran Katekismus Heidelberg. Tetapi di situ saya ingin menekankan bahwa kita akan menjadi orang yang tangguh. Secara khusus iman kita akan kuat dan tangguh di dalam menghadapi berbagai macam kehidupan ini jikalau kita sungguh-sungguh meyakini bahwa darah Kristus
pengorbanan Yesus Kristus ini menjadikan kita diselamatkan. Darah Kristus itulah yang membuat kita beroleh hidup kekal. Dan dengan darah Kristus itu pula lah, maka sesungguhnya seluruh penghukuman atas hidup kita telah digantikannya. Saudara yang terkasih, sehingga yang menjadi kita harus tetap tangguh adalah pada saat kita melihat bahwa sesungguhnya masa depan kita ini sudah disediakan kerajaan surga oleh Yesus Kristus. Tetapi bukan hanya itu saja. Tetapi kita juga diingatkan pada saat kita perjamuan kudus, pada saat kita makan anggur dan minum roti. Maksud saya makan roti dan minum anggur. Di situ juga dijelaskan bahwa roti adalah simbol dari tubuh Kristus dan anggur adalah simbol dari darah Kristus. Dan pada saat kita makan itu dan minum itu, sesungguhnya Kristus telah menyatu dalam daging dan darah kita. Sehingga kita ini, hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup bersama-sama dengan kita. Sehingga apa yang kita rasakan sesungguhnya Kristuslah. Kristus ikut merasakan. Kristuslah yang memelihara setiap kehidupan kita. Inilah yang menjadi kekuatan kita untuk tetap tangguh menghadapi situasi sesulit apapun di dalam dunia ini. Tetapi juga kita diingatkan, itu saja belum cukup. Karena sesungguhnya ada satu panggilan yang lain, yaitu kita harus tumbuh, kita harus terus bergerak untuk mewartakan cinta kasih dan pengorbanan Kristus itu kepada orang lain. Sehingga pada akhirnya orang lain pun ikut merasakan roti dan anggur. Ikut merasakan tubuh dan darah Kristus. Ikut merasakan pengorbanan dan cinta kasih yang Kristus telah tawarkan kepada dunia ini. Sehingga pada akhirnya mereka pun beroleh keselamatan dan pemeliharaan. Dan hal ini sesungguhnya sesuai dengan apa yang menjadi visi GKJTU saat ini. Menjadi gereja yang kuat dan transformatif. Kita harus kuat dalam banyak hal. Menghadapi situasi, berbagai macam keadaan yang terjadi, maupun hal-hal yang lain. Tetapi kita juga harus terus bergerak untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.